Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Adik-adik, para remaja, orang muda, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Pesta Santa Maria diangkat ke surga merupakan pesta pelindung paroki kita dan pelindung Keuskupan Agung Jakarta yang kita cintai. Bahwa sebuah keuskupan di sebuah ibu kota menyerahkan diri dalam lindungan Ibu Maria yang diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya, tentu ada sesuatu yang hendak disampaikan oleh gereja kepada umat dan masyarakat. Tentu ada maksudnya. Lalu apa pesan itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, misteri Maria diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya adalah ajaran iman atau dogma gereja yang dimaklumkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November 1950. Bagi Paus Pius ke-12 yang mengatakan bahwa dalam sejarah keselamatan Bunda Maria mengambil tempat yang istimewa dan unik. Paus menyatakan, kami memaklumkan, menyatakan dan menentukannya sebagai suatu dogma wahyu ilahi bahwa Bunda Allah yang tak bernoda perawan Maria telah menyelesaikan hidupnya di dunia ini, diangkat dengan badan dan jiwa ke dalam kemuliaan Allah. Kata terakhir ini mari kita ingat baik-baik. Dalam kemuliaan surga. Jika untuk melahirkan Yesus, Bunda Maria disucikan dan dikandung tanpa noda dosa. Dan selama hidupnya, Maria juga tidak berdosa. Tidak seperti manusia lainnya, tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa juga. Maka selanjutnya adalah setelah wafatnya, Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya terurai menjadi debu. Karena keteruraian menjadi debu itu adalah konsekuensi dari manusia yang mati karena dosa. Gereja juga mengikuti konsekuensi logis ini. Perasaan dan nalar iman yang hidup dalam tradisi, dalam gereja, yang memang sudah hidup begitu menghargai Maria dan menangkap pewahyuan-pewahyuan Allah di dalam hidup Maria yang berguna bagi gereja dan membantu gereja untuk semakin mendekat pada Tuhan. Penghormatan kepada Bunda Maria yang tidak berdosa sudah tumbuh sejak awal atau kelompok-kelompok awal gereja. Maka mari kita lihat dari sisi yang mudah, yang sangat dekat dengan kita, bukan dalam konteks ajaran yang memang penting, tetapi kadang-kadang kita juga menjadi kurang mampu mencecapnya. Kita lihat dari sisi kemanusiaan Maria, sebagaimana kita lihat dalam kemanusiaan kita. Mari kita berangkat dari pengalaman kita sebagai manusia biasa. Kalau saya misalnya mempergunakan tubuh saya, pikiran saya, perkataan saya, tindakan-tindakan saya, dengan ungkapan-ungkapan tubuh ini, orang lain yang berhubungan dengan saya tentu juga akan menangkap ungkapan-ungkapan atau pancaran-pancaran
yang ada di dalam batin saya. Kalau saya gampang marah-marah, kalau saya suka menjelek-jelekan orang dengan kata-kata saya, atau kalau wajah saya tidak menaruh hormat, mencibir orang lain akan menangkap apa yang ada di dalam jiwa saya, di dalam batin saya, karena menangkap ungkapan-ungkapan luar yang keluar entah dari wajah saya, dari tangan saya, dari kata-kata yang keluar dari saya. Kalau saya melakukan dosa-dosa dengan tubuh saya, dengan pikiran dan dengan perkataan, orang lain pun menangkap kekotoran batin saya. Kalau saya berbuat baik dengan tubuh saya, dengan perkataan, dengan pikiran, dengan tindakan-tindakan saya, orang juga akan menangkap dan berjumpa dengan keindahan jiwa saya. Kasih, keinginan baik. Apa yang saya lakukan dengan tubuh saya itu ternyata memancarkan apa yang ada di dalam jiwa saya. Apa yang aku lakukan dengan tubuhku itu memancarkan apa yang ada dalam jiwaku. Dan saya kira Bapak Ibu, saudara-saudari mempunyai pengalaman seperti itu. Gampang menangkapnya. Belajar dari kitab suci. Belajar dari gereja. Kita mengenal apa yang dipikirkan, diperbuat oleh Maria. Ia yang taat, ia yang mempunyai hati yang jelas, kemampuan menangkap afeksi yang baik, mengunjungi Elisabet orang tua. Ia yang berjalan dalam pengungsian demi keselamatan anaknya. Ia yang merawat Yesus, ia yang berjalan bersama Yesus sampai pada salib. Ia yang menunggui kematian Yesus. Ia yang berjumpa dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Adalah Maria yang memakai tubuhnya untuk kehendak Allah. Maka dari kata, perbuatan, dan tindakan-tindakan Maria, kita menangkap pancaran jiwanya itu. Dan dari pancaran jiwa Maria itulah kita mengalami bagaimana sejatinya kasih Allah itu bergerak dinamis, kuat, tabah, berani menanggung kesusahan, tetapi bahwa di sana kasih Allah itu juga sedang mengerjakan keselamatan bagi kita. Dari pancaran-pancaran kata, tindakan Maria, kita juga menangkap bagaimana Allah sedang menghadirkan kemuliaannya. Maka dalam tubuh, tindakan dan kata-kata Maria, kita juga menjumpai jiwanya yang penuh rahmat. Pada Maria yang penuh rahmat inilah, pada Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus inilah, Allah menampilkan kemuliaannya kepada manusia. Dan kepada Maria yang telah memakai seluruh hidupnya untuk Allah, jiwa raganya telah diberikan kepada Allah, adalah konsekuensi logis bahwa Allah memuliakan Maria dengan jiwa dan raganya pula. Perayaan pesta ini menjadi undangan bagi kita semua untuk meneguhkan kembali bagaimana kita memakai tubuh kita, memakai jiwa kita, memakai pikiran kita, kata-kata dan tindakan kita, agar pancaran-pancaran Allah, kebaikan Allah itu ditangkap dan dinikmati, menumbuhkan orang lain.
Pada hari ini kita akan melantik para putri sakristi. Kita memohon berkat Tuhan agar pelayanan-pelayanan putri sakristi juga menjadi pancaran-pancaran kebaikan Allah, jiwa mereka, dan di sana Allah yang sedang mengerjakan keselamatan kepada umat juga bisa dirayakan. Maka kita berdoa bagi mereka pula.